Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Sittatu Mawadhi'a Minas Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Penulis mengatakan, wa a'dhamu min dzalika wa akbaru tasrihuhum bi anna al-bawadiyya laysa ma'ahum min al-islami sya'ratan walakin yaquluna la ilaha illallah wa hum bi hadzal lafdhati ahlul islami. Dan bukti yang lebih besar lagi tentang kontradiksi mereka, ulama-ulama sesat yang mengajak kepada kesyirikan. Mereka menyatakan dengan tegas bahwasanya bawadi adalah orang-orang pedalaman, orang-orang yang tinggal di gurun pasir yang jauh dari peradaban. Kata mereka, orang-orang bawadi, mereka tidak punya agama sama sekali walaupun sya'ratan, walaupun sehelai. Padahal orang-orang bawadi juga mengatakan la ilaha illallah. Seharusnya berdasarkan kaidahnya mereka, kaidahnya ulama-ulama sesat tersebut, dengan perkataan ini orang-orang bawadi juga harusnya ahlul Islam. Jadi ini kontradiksi mereka. Kita lihat catatan kaki nomor 40. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, al-bawadiyu hum jam'u badiyatin wa hum al-a'rabu ar-ruhalu. Bawadi merupakan bentuk jamak dari badiyah. Siapa itu badiyah? Yaitu orang-orang Arab yang ruhal, yang suka berpindah-pindah, yang suka bepergian. Tempatnya tidak tentu, mereka nomaden. Yaqulu haula'id dhalalu. Al-bawadiyu ma ma'ahum minal islami sya'ratan. Para ulama-ulama sesat tersebut mengatakan bahwasanya orang-orang bawadi mereka tidak punya agama sama sekali, walaupun suatu helai. La yusalluna wa la yasumuna wa la ya'rifuna al-islama. Mereka tidak salat, mereka tidak puasa, dan mereka tidak mengenal agama Islam sama sekali. Lakin madamu yaquluna la ilaha illallah fa hadza yakfihim. Namun selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah cukup bagi mereka. Mereka mengatakan orang-orang badiyah tidak punya agama, tapi di sisi lain mereka mengatakan kalau orang badiyah ini mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka ahlul Islam. Sehingga ini perkataan yang kontradiktif. Di satu sisi dikatakan tidak punya agama, di satu sisi dikatakan masih ahlul Islam. Kemudian catatan kaki nomor 41, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, faddullalu yaquluna yakfi annahum yaquluna la ilaha illallah. Famujarradu qawlihim yudkhiluhum fil islami. Orang-orang sesat mengatakan bahwasanya sudah cukup sekadar mengatakan la ilaha illallah. Sekadar mengatakan ini sudah memasukkan orang ke dalam Islam. Yaquluna hadza wa hum mu'tarifuna annahum ma ma'ahum minal islami sya'ratan. Mereka mengatakan demikian, namun juga mereka mengakui, mereka menegaskan bahwasanya orang-orang badiyah tidak punya agama walaupun satu helai. La yusalluna wa la yasumuna wa la ya'maluna syai'an minal a'mali shalihati. Mereka tidak salat, mereka tidak puasa, dan mereka tidak mengamalkan sedikit pun amalan-amalan saleh. Faqat hum yaquluna la ilaha illallah. Mereka sekadar mengatakan la ilaha illallah saja. Ya subhanallahi, la ilaha illallah laysat mujarrada kalimatin. Subhanallah, kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan saja. Lau kana hadha huwal islamu sara kullun nasi muslimina. Kalau la ilaha illallah itu sekedar ucapan, maka semua manusia nanti bisa dianggap Islam, bisa dianggap muslim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum qulu kalimatan tadinu lakum biha al-arabu wa tuaddi lakum biha al-ajamu al-jizyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada orang-orang Quraisy, hendaknya kalian ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat ini orang-orang Arab akan tunduk pada agama kalian, akan tunduk pada Islam, dan orang-orang Ajam akan membayar jizyah kepada kalian. Qalu khudh wa abika alfa kalimatin. Ma hiya? Orang-orang Quraisy mengatakan, silakan kamu tawarkan kepada kami 1000 kalimat apa saja. Apa kalimat yang kau maksud wahai Muhammad? Qala qulu la ilaha illallah.
Nabi mengatakan kalimat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Qalu aj'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Maka orang-orang Quraisy menanggapi dengan mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Sungguh ini adalah perkara yang sangat-sangat mengherankan. Jadi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Surat Shad ayat ke-5. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Arafu annahum law qalu la ilaha illallah taraku ibadatal asnami. Orang-orang musyrikin Quraisy tahu bahwasanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan semua peribadahan kepada berhala. Wahum la yuriduna dzalika, dan mereka tidak ingin seperti itu. Hum yasabuna kalimatan faqat ayyu kalimatin. Dan sebelumnya mereka mengira yang akan diajak oleh Rasulullah adalah kalimat biasa. Dan mereka persilakan kalimat apa saja kami akan ucapkan. Falamma qala lahum qulu la ilaha illallah wa hum arabun fusaha'u ya'rifuna ma'na hadhil kalimati. Namun ketika Rasulullah ajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka adalah orang Arab yang fasih, yang mereka tahu makna-makna dari kalimat bahasa Arab dengan benar. Wa annaha talzamuhum bitarki ibadatil asnam, dan mereka tahu bahwasanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka wajib untuk meninggalkan semua peribadahan kepada berhala. Qalu, maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Intinya mereka menolak, tidak mau. Berarti apa? Berarti mereka tidak menganggap ini adalah kalimat biasa. La ilaha illallah. Tidak menganggap kalimat ini sekadar kalimat, sekadar ucapan yang diucapkan dengan ringan. Andai kan kalimat ini sekadar ucapan, diucapkan dengan ringan, mereka sudah ucapkan. Orang-orang musyrikin sudah ucapkan. Daripada mereka berkonflik dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW, mereka ucapkan. Tapi mereka tahu ini ada konsekuensinya. Kalau ucapkan kalimat ini agar mereka tidak berdusta, tidak berbohong, maka mereka harus tunaikan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Dan mereka tidak mau. Menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini ada konsekuensinya, bukan sekedar ucapan semata. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka orang-orang Quraisy ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, untuk sekedar mengikuti seorang penyair yang gila, yaitu Rasulullah SAW. Rasul dikatakan gila oleh mereka. Surat As-Saffat 35-36. Maka perhatikan ya, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian setelah itu berbuat syirik, tidak sholat, tidak puasa, tidak menutup aurat. Tidak bisa seperti itu. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Dan kalimat la ilaha illallah memang bisa masukkan orang ke dalam Islam, namun juga bisa batal. Sebagaimana batalnya wudu seseorang, sebagaimana batalnya sholat seseorang. Kemudian penulis mengatakan, وَحَرَّمَ الْإِسْلَامُ مَا لَهُمْ وَدَمَّهُمْ مَا إِقْرَارِهِمْ بِأَنَّهُمْ تَرَكُوا الْإِسْلَامَ كُلَّهُ. Dan diklaim bahwasanya orang-orang Badiyah tersebut telah diharamkan hartanya, telah diharamkan darahnya. Padahal ulama-ulama sesat ini juga mengakui bahwasanya orang-orang Badiyah ini meninggalkan semua ajaran Islam. وَمَا عِلْمِهِمْ بِإِنْكَارِهِمْ الْبَعْثَ. Dan ulama-ulama sesat ini juga mengetahui bahwasanya orang-orang Badiyah biasanya mereka mengingkari hari kiamat. Wastihza'ihim biman aqarra bihi. Dan biasanya mereka mencela, mereka mengolok-olok orang yang meyakini adanya hari kiamat. Kita lihat catatan kaki nomor 42. Yaqulu ulama'ud dhalali harramal islamu dammahum wa malahum. Ya'nuna al-bawadiyah allati laysa indaha minal islami sya'ratan. Ulama-ulama sesat mengatakan Islam telah mengharamkan darah mereka dan harta mereka. Maksudnya orang-orang Badiyah yang mereka tidak punya agama sama sekali walaupun satu helai. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena Rasulullah SAW bersabda,
umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka terjaga darah mereka dan juga harta mereka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Lakinnahum la yaji'una bi akhiril hadithi. Namun mereka tidak membaca akhir hadis. Masih ada lanjutannya. Yaitu di akhir hadisnya disebutkan illa bihaqqiha. Illa bihaqqil Islam. Ya, dalam lafaz yang lain illa bihaqqil Islam. Kecuali kalau mereka layak untuk diperangi sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, di lanjutan hadisnya ada lanjutan illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hak Islam, artinya mereka pada asalnya tidak boleh diperangi, tidak boleh dihukum mati kecuali kalau mereka berhak dihukum mati. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan secara rinci bahwasanya la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim yang dia bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya beliau Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Tidak halal darahnya kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. At-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang pertama, kalau seseorang itu berzina. Yang kedua, kalau dia membunuh orang lain. Yang ketiga, kalau dia meninggalkan agama Islam. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, maka ini menunjukkan seperti beliau katakan di sini, ai la budda minal amali li'anna haqqaha al-amalu. Menunjukkan bahwasanya la budda minal amal, harus ada amalan. Ucapan la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak selama-lamanya darahnya terjaga. Harus ada sesuatu yang dia lakukan, harus ada konsekuensi yang ditunaikan. Dan itulah haknya. Itulah hak dari ucapan la ilaha illallah. Maka orang yang tidak menunaikan haknya, orang yang tidak menunaikan hak la ilaha illallah, tidak menjalankan konsekuensinya, maka bisa jadi membuat darahnya tidak terjaga, artinya boleh ditumpahkan. Dia boleh dihukum mati. Namun tentunya oleh pemerintah ya, oleh ulil amri, bukan oleh semua orang. Dan bisa jadi ketika orang tidak menunaikan hak dari la ilaha illallah, tidak menunaikan konsekuensinya, ini bisa membuat la ilaha illallahnya batal, sehingga dia keluar dari Islam. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.